Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan dan sukacita hingga pada pagi hari ini. Kami beroleh kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan boleh memahami firman-Mu dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kegiatan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami di dalam melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amang Inang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini marilah kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Laus hudul maibana di jauh mana 10 di dok matuna sida. Iai nanaing gabi parjolo di rohana di bahem maibana parpudi jalana poso ni saluhut dongana. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap orang ingin menjadi yang terdahulu, ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang tertinggi dari orang lain. Dan seringkali kita mengukur kebesaran itu berdasarkan gelar, berdasarkan kekuasaan, posisi, atau jabatan itu sendiri. Itulah mengapa kita sering mempersoalkan tentang posisi dan jabatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keadaan yang demikian ternyata tidak hanya terjadi di zaman kita pada saat ini, tetapi juga sudah terjadi di ribuan tahun yang lalu. Alkitab mencatat bahwa saat mereka, murid-murid Tuhan Yesus, sedang berjalan di jalan, ada perdebatan yang terjadi di belakang Yesus. Ketika mereka tiba di Kapernaum, mereka sedang memperdebatkan tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Bapak, Ibu, maka dalam hal inilah Yesus merespon mereka dengan memberikan ajaran yang paling radikal dan membalikkan logika dunia. Respon Yesus atas pertanyaan mereka dapat kita lihat dalam ayat renungan kita pada pagi hari ini di ayat 35 yang mengatakan, "Jikalau seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari ayat ini kita akan belajar bahwa jalan menuju kepemimpinan di mata Tuhan itu berbeda dengan ukuran dunia. Yesus mengatakan siapa yang ingin terdahulu, biarlah dia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan dari semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui tindakan itu Yesus hendak mengajarkan bahwa orang yang terbesar adalah orang yang bersedia melayani mereka yang direndahkan atau tidak dianggap. Menjadi hamba yang taat. Dengan kata lain, saat kita bersedia melayani orang lain, biarlah hal itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menunjukkan atau bahkan mengejar kemuliaan diri kita sendiri. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kebesaran sejati bukanlah tentang kekayaan, bukanlah tentang jabatan, kekuasaan, atau pengaruh, prestasi yang mendatangkan sanjungan untuk diri kita sendiri, melainkan tentang kerendahan hati, tentang pelayanan yang tulus bagi sesama kita, terutama bagi mereka yang tidak berdaya atau bagi mereka yang memiliki keterbatasan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam dunia yang penuh dengan hiruk pikuk dan persaingan,
terlebih di tengah-tengah gempuran media sosial. Marilah kita jangan terjebak mengejar kebesaran menurut standar dunia ini. Janganlah kita tergoda untuk mengukur kesuksesan berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya itu. Namun firman Tuhan pada hari ini memanggil kita untuk melayani, menjalani hidup yang berbeda dari dunia. Hidup yang dipenuhi dengan kerendahan hati untuk melayani. Hidup yang mau menjadi hamba yang taat kepada Allah. Maka dari itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan melayani sesama dengan kerendahan hati dan ketulusan hati. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.